Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Baby Kids Revolution. Di sini kami membuat uh, aplikasi dengan judul Sistem Manajemen Bank Baby Kids 1.0.1. Nah, tim penyusunnya ada Saya Muhammad Hadi Jayanto, NIM 1924 10 10 34. dan saya sendiri Ahmad Faisal Fawas NIM 192410103065 dari Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember. Nah, yang pertama adalah pendahuluan bab 1. Di sini latar belakang kami memilih aplikasi ini adalah yang pertama, teknologi merupakan pengaruh penting bagi kemajuan sistem informasi suatu perusahaan. Hal ini tidak terlepas dengan semakin tajamnya persaingan antar perusahaan perbankan. Maka dari itu, perusahaan perlu menerapkan suatu teknologi sistem informasi pada bank. Sistem informasi pada perbankan bertujuan untuk memberikan kenyamanan, kemudahan, dan kepuasan terhadap nasabah. Selanjutnya, ruang lingkup aplikasi dari Bank Baikits ini untuk siapa saja sih? Nah, yang pertama adalah Bank Baikits adalah aplikasi yang bergerak di bidang perbankan. Jadi, ruang lingkup yang kami incar adalah perusahaan-perusahaan kecil yang bergerak dalam bidang perbankan. Nah, sistem dari aplikasi Baikits ini sendiri adalah yang dikhususkan bagi nasabah saja. Baikits mempunyai beberapa fitur yang dapat dijalankan nasabah. Yang pertama, nasabah dapat membuat akun dengan mengisi data-data yang sudah ditentukan. Fitur kedua, menu login yang terdapat username dan juga password. Selanjutnya, terdapat fitur ubah password, cek saldo, tarik tunai virtual, transfer, dan menggunakan username tujuan, dan juga about tentang Baikits ini sendiri. Ya, seperti itu. Nah, selanjutnya distribusi tugas yang kami lakukan. Nah, pembagian distribusi tugas untuk proyek kali ini kami menerapkan sistem bersama. Jadi, semuanya bekerja dalam satu waktu. Nah, seperti saat pengambilan ide fitur, kami lihat dahulu apakah ini ide yang dijalankan nanti bisa terlaksana dengan baik ataupun tidak. Nah, untuk waktu pengkodingan, fitur-fitur seperti fitur membuat akun, cek saldo, dan lain-lain, kami melakukan perkodingan secara bersamaan melalui Google Meet ataupun Zoom, sehingga kami bisa saling cross-check apakah ada bug lagi untuk diselesaikan ataupun tidak. Sehingga pada saat itu juga kami bisa menuntaskan satu fitur demi satu fitur dengan cepat. Dan ini membuat kami paham dengan aplikasi yang kami buat saat ini. Jadi bisa dibilang kami adalah 50%, 50%. Dan selanjutnya yaitu terdapat desain sistem. Nah, di desain sistem ini kita terdapat gambaran umum dari sistem yang kita buat. Nah, pada awal dijalankan program atau sistem kita, maka nasabah itu akan disuguhi oleh pilihan atau pilihan menu 1 sampai 8. Nah, apabila nasabah memilih 1, maka itu akan menampilkan menu membuat akun atau daftar akun. Apabila memilih pilihan 2 akan disuguhi oleh menu login, pilihan 3 cek saldo, pilihan 4 menarik saldo, pilihan kelima transfer saldo, pilihan keenam edit akun yaitu mengedit password akun kita, dan ketujuh yaitu about penjelasan atau rincian dari sistem kita, dan ke-8 yaitu menu exit untuk keluar dari sistem kita. Selanjutnya
Nah, di sini terdapat bisnis, proses, model, dan notasi. Nah, di sini itu ada struktur dari sistem atau program kita. Bisa di zoom. Nah, di sini awal-awal nasabah dapat melakukan start. Nah, di start ini kalau apabila ditampilkan seperti yang saya jelaskan tadi, maka akan muncul sebuah tulisan nama bank dan juga dibuat oleh siapa, dan juga ada inputan atau sebuah suruhan untuk melakukan klik enter. Nah, selanjutnya itu terdapat apabila selesai klik enter, maka terdapat sebuah pilihan atau user dapat menginputkan pilihan menu 1 sampai 8. Nah, apabila user menginputkan bukan dari angka 1 sampai 8, maka outputnya akan false atau outputnya akan mengalami error atau tidak ditemukan. Apabila true itu jika nasabah itu memilih inputan 1 sampai 8. Apabila nasabah memilih inputan 1, maka nanti akan ke sini akan membuat sebuah akun baru. Nah, disuguhi oleh sebuah akun baru. Ke bawah. Nah, saat sebuah akun baru ini nasabah itu dapat menginputkan data pribadi seperti nama dan alamat dan selainnya. Setelah menginputkan, maka itu akan muncul sebuah output pendaftaran sukses. Nah, setelah muncul pendaftaran sukses, maka datanya itu akan disimpan ke dalam sebuah database. Nah, setelah disimpan itu, maka selanjutnya nasabah akan disuguhi oleh pilihan lagi, akan membuka menu yang lain atau tidak. Apabila tidak, maka akan dikeluarkan atau programnya akan berhenti. Apabila nasabah memilih ya, maka programnya akan menjalankan ulang dan menampilkan main menu lagi, dan nasabah dapat melakukan pemilihan lagi seperti awal tadi. Baik, ini adalah gambar dari proses bisnis, proses model dan notasinya. Ini adalah pada saat pembuatan akun baru oleh nasabah. Ketika nasabah menginputkan data berupa nama, jumlah saldo, dan lain-lain, maka data tersebut dimasukkan ke database dan mendapatkan output yaitu akun terbuat. Selanjutnya, pada saat login, pada saat login nasabah perlu menggunakan username dan password yang telah dibuat di pembuatan akun. Nah, akun dan password ini dimasukkan ke database dan username dan password akan mendapatkan output sukses login, dapat login. Jika tidak sama di database-nya, maka tidak sukses. Yang kedua adalah cek saldo. Di cek saldo ini, database memerlukan username dan password dari nasabah. Maka dari itu, di cek saldo, nasabah perlu login dulu sebelum mengecek saldonya. Nah, di database selanjutnya saldo dari database di-outputkan ke sini, yang menampilkan saldo yang tersedia oleh nasabah. Selanjutnya, penarikan saldo. Penarikan saldo. Nasabah menginputkan jumlah saldo yang akan ditarik. Nah, untuk itu, data yang dimasukkan ke database, yang dicek dari database adalah username dan password, dan juga jumlah penarikan yang akan dikurangkan dari saldo awal. Maka dari itu, dari database setelah diproses, selanjutnya akan mendapatkan
output sisa saldo dari nasabah tersebut setelah pengurangan saldonya. Selanjutnya adalah transfer antar username. Nah, transfer antar username, nasabah perlu menginputkan username tujuan, dan username tujuan akan dimasukkan akan dilihat oleh database. Maka dari itu database mengeluarkan saldo. Saldo ini keluar melakukan penambahan saldo pada username tujuan dan mengeluarkan output, yaitu saldo tersisa dari nasabahnya. Jadi nanti ada semacam notifikasi seperti itu. Selanjutnya ganti password. Ganti password, nasabah perlu menginputkan password baru. Nah, password baru dimasukkan ke database dan mendapatkan output password telah terganti. Dan selanjutnya di sini terdapat diagram objek. Nah, di diagram objek ini yang pertama itu ada peak operation, operator, dan selanjutnya itu ada nasabah 1, nasabah 2, dan nasabah 3, yaitu yang terdapat dalam user yang terdapat dalam program atau sistem bank kita. Nah, di dalam nasabah ini user dapat menginputkan data pribadi seperti nama lengkap, tempat tanggal lahir, alamat, nomor kartu keluarga, username dan password untuk login nantinya, dan juga deposit awal. Yang terakhir adalah kesimpulan. Nah, aplikasi Bank Backits 1.0.1 dapat dibilang adalah tiruan dari aplikasi perbankan yang asli seperti BCA, Mandiri, Bank Jatim, dan lain-lain. Dan dengan dibuatnya aplikasi ini, maka diharapkan dapat membantu perusahaan-perusahaan kecil yang sedang mencoba membuat sistem perbankan sendiri. Karena aplikasi Backit sudah dapat menyimpan data-data nasabah dengan aman baik itu data pribadi dan juga saldo dari nasabah tersebut. Nah, aplikasi Bank Backit memiliki tujuan utama, yaitu memikat hati perusahaan-perusahaan perbankan yang sedang membangun dalam bidang perbankan supaya menggunakan aplikasi untuk nasabah-nasabah mereka. Kami akan mengupdate patch yang lebih baru dengan harapan akan jauh lebih baik dari patch sebelumnya. Nah, ini adalah laporan dari Bank Backit Revolution. Selanjutnya kita akan memasuki program dari aplikasi Bank Backit. Nah, di sini selanjutnya yaitu tampilan untuk codingan sistem atau program kita ya. Pertama kita yaitu harus install dulu library STIDO Max dulu supaya saat menjalankan program ini tidak error. Cara installnya yaitu dengan cara buka CMD. Nah, di sini kita langsung ketik pip install stdio max. Nah, itu tinggal enter dan tunggu sampai proses selesai. Nah, kalau sudah selesai, maka akan bisa menjalankan program ini. Nah, pada program ini kita jalankan dulu. Nah, pada tampilan awal program kita yaitu menampilkan sebuah output atau tulisan nama bank kita yaitu Bank Backit, dan program ini dibuat oleh siapa, dan ada tulisan klik enter untuk melanjutkan. Nah, untuk melanjutkan ke program selanjutnya kita harus mengklik enter pada keyboard. Nah, apabila kita klik enter maka akan muncul main menu. Nah, di main menu ini terdapat pilihan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan maaf ini 8-nya agak salah ketik. Nah, di menu pertama itu membuat akun baru, menu kedua login, menu ketiga cek saldo, menu keempat menarik saldo, menu kelima transfer, menu keenam edit akun, menu ketujuh about Backit, dan menu ke-8. Nah, pada
pertama, nah di sini terdapat pilihan masukkan pilihan 1 sampai 8. Nah, kita coba masukkan pilihan. Nah, lalu selanjutnya enter. Nah, pada menuan pilihan 1 ini terdapat kita disuguhi tampilan untuk membuat akun. Yang pertama yaitu untuk menginputkan sebuah nama. Misal kita menginputkan sebuah nama Budi. Selanjutnya masukkan tempat dan tanggal lahir Budi sesuai dengan Situbondo. Lahirnya 01 Januari 2000. Selanjutnya kita disuguhi oleh inputan Bapak Ibu kandung Budi yaitu Mulia. Dan selanjutnya masukkan nomor KTP, misal nomor KTP-nya 0 sampai. Selanjutnya kita disuguhi oleh alamat tinggal sesuai KTP. Misal alamat tinggalnya Jalan Sumatera. Status wargaan WNI atau WNA. WNI ini warga negara Indonesia, WNA ini warga negara asing. Nah, di sini karena Budi dari warga negara Indonesia, jadi kita tuliskan WNI. Selanjutnya kita masukkan status perkawinan, lajang, single, duda, dan janda. Jadi kita karena masih SMA, jadinya kita tulis lajang. Masukkan pendidikan terakhir yaitu SM. Masukkan agamanya yaitu Islam. Masukkan alamat tinggal sekarang yaitu misalnya di Jember. Masukkan nomor telepon seluler misal 089123456789. Selanjutnya masukkan email misal budi01@gmail.com. Selanjutnya, nah di sini kita dan di username ini kita harus ingat dan juga harus benar soalnya nanti dibutuhkan pada menu-menu selanjutnya. Misal kita kasih nama Budi 12 dan password kita memasukkan ABC123. Nah, kenapa di sini kita besar memasukkan password itu munculnya simbol bintang, padahal kita menulis sebuah tulisan atau mengetik sebuah tulisan ABC123. Nah, itu dikarenakan di sini kita menggunakan sebuah library Studio Max dan juga menggunakan sebuah fitur yang pas. Jadinya saat menginputkan kita maka akan merubah menjadi sebuah bintang. Di sini passwordnya tadi ABC1234 ya. 23 atau 134. Nah, dan selanjutnya itu, nah di sini deposit kita misal masukkan 1 juta, 1, 2, 3. Ya. Nah, selamat akun Anda telah terdaftar. Jadinya akun sudah terdaftar. Nah, kita cek dalam sebuah database kita apakah sudah benar-benar terdaftar dan akhirnya benar-benar terdaftar dengan nama Budi, ID akunnya 22, jumlah saldonya 1 juta, username Budi 12, password ABC123, tepat tanggal lahir sesuai dengan yang disebutkan tadi, nama ibu juga sesuai, KTP juga sesuai, alamat juga sesuai, status warga sesuai, status perkawinan sesuai, pendidikan terakhir sesuai, agama sesuai, alamat sekarang sesuai, telepon seluler juga sesuai, email juga sesuai. Nah, selanjutnya di sini ada pilihan apakah mau kembali melihat main menu. Nah, di sini apabila kita memilih tidak, maka nanti akan keluar dari program kita atau program kita akan berhenti berjalan. Apabila kita memilih ya, nah maka akan memunculkan main menu lagi. Tadi kita memilih main menu 1. Nah, selanjutnya kita memilih main menu 2 yaitu main menu login. Nah, di sini kita disuguhi untuk memasukkan username. Nah, tadi username kita pada saat membuat akun, username kita yaitu Budi12. Nah, jadinya kita memasukkan username kita pada di sini yaitu Budi12 dan passwordnya yaitu ABC123. Nah,
Di sini terdapat apabila salah dan juga benar. Nah, di sini kita coba masukkan password yang salah. 1, 2, 3. Apakah yang akan muncul? Nah, apabila kita login dengan username atau password salah, maka nanti akan ada tulisan. Selanjutnya kita pilih menu ya, kita pilih menu 2 lagi, dan kita masukkan username yang benar dan juga password yang benar. Nah, maka terdapat tulisan login sukses. Nah, selanjutnya itu terdapat menu cek saldo. Nah, apabila menu cek saldo ini sedikit menarik. Kenapa sedikit menarik? Karena di menu cek saldo ini apabila kita tidak melakukan login atau langsung memilih menu 3, maka nanti programnya akan error atau tidak berjalan. Nah, makanya kita harus login dulu. Setelah itu memilih menu 3 ini supaya tidak error. Ya, jadi kita memilih menu ketiga. Nah, menu ketiga tadi kan kita login dengan nama Budi dan juga password akun Budi, sehingga terdapat sebuah output yaitu nama Budi dan jumlah saldo yaitu senilai 1 juta. Sesuai dengan database yaitu senilai 1 juta. Selanjutnya kita memilih ya untuk melihat menu lagi. Baik, fitur selanjutnya ada menarik saldo, yaitu kita menginputkan 4. Nah, di tarik saldo kita memasukkan jumlah penarikan yang akan ditarik, saldonya berapa. Nah, di sini kita coba menarik 100.000. Nah, karena ini sudah ditarik 100.000, maka otomatis di database-nya sudah berkurang juga berkurang 100.000 juga. Jadi yang awalnya 1 juta dikurangi 100.000, maka hasilnya adalah 900.000. Nah, ini itu 900.000. Nah, selanjutnya kita ketik ya untuk melanjutkan. Nah, ini ada main menu lagi, kita coba pilih transfer. Baik, kita sudah memilih transfer yang opsinya 5. Di sini kita memerlukan username tujuan untuk melakukan transfer tersebut. Nah, coba kita lihat database-nya, kita mau transfer ke siapa. Coba kita transfer ke Fawas. Baik, username Fawas. Nah, ini jumlah untuk uang yang ditransfer itu berapa ke rekening Fawas. Kita coba misalkan 10.000. Enter. Nah, ketika kita memasukkan jumlahnya 10.000, maka program akan masuk ke database-nya dan mengurangkan saldo dari Budi sebesar 10.000. Selanjutnya di saldo rekening Fawas maka akan bertambah sebesar 10.000. Coba kita lihat database-nya. Baik. Nah, itu yang sebelumnya 99.900.000, maka sekarang adalah 90.910.000. Nah, itu Budi juga berkurang. Nah, ini adalah output ketika transfer sudah selesai, maka menampilkan output transfer senilai 10.000 ke akun Fawas sukses. Dan saldo Anda 890.000 rupiah.
Jadi kita ketik ya lagi untuk kita lihat fitur selanjutnya. Di fitur selanjutnya kita bisa klik 6 untuk fitur edit akun. Di fitur edit akun ini hanya user nasabah hanya bisa menginputkan password baru, tidak bisa merubah yang lainnya. Jadi data-data yang ke-save lainnya tidak bisa diubah dan hanya operator yang bisa merubahnya. Nah, di sini nasabah memasukkan password baru. Nah, password barunya kita misalkan Budi Anduk. Nah, baik. Ini adalah password barunya. Kita klik enter dan perubahan password telah sukses dan kita lihat di database-nya apakah sudah berubah atau tidak. Baik, database telah berubah, jadi password dari Budi telah berubah menjadi Budiando yang sebelumnya adalah ABC123. Kita ke program yang terakhir. Nah, 7. Di program 7 ini berisi tentang aplikasi Bank BKIDS ini, dibuatnya oleh siapa dan juga dibuatnya pada tahun berapa. Baik, kita akan exit, jadi kita klik Y lagi dan kita ke 8, exit. Baik, ini adalah tampilan terakhir, yaitu terima kasih sudah menggunakan Bank BKIDS. Baik, sekian itu adalah aplikasi dari kami Bank BKIDS. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.